Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Coba berdiri dulu Bapak Ibu, berdiri dulu biar semangat nih suaranya biar keluar. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Luar biasa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bahwa betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Pujian ini dari awal, betapa dahsyat dan ajaib Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai hanya
tetap Allah kami Tuhan. Kau tetap Allah, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tapi ini keyakinan kami Tuhan, Kau tetap Allah kami. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah. Amin, amin, amin Tuhan, amin ya Tuhan. Walau dunia bergoncang Tuhan, inilah keyakinan kami, Kau tetap Allah kami, Allah yang setia Tuhan. Amin Tuhan, Allah yang kami sembah pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau naikkan pujian ini, bersuka dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sabda yang layak dirayakan. Rayakan kehadiran Tuhan, sabda yang layak. Masih dulu untuk bangkit berdiri. Bersuka, saya udah untuk bangkit berdiri di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Apa? Mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam, katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka. Amin. Katakan Tuhan Yesus. Masih semangat Bapak Ibu? Ada amin? Amin. Kita akan pujian ini, ku kan bangkit. Kita menaikkan pujian ini. Mari kita semua. Mari kita
menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Amin Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Kita menaikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan dari awal, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Katakan dari awal, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Katakan dari awal, ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa dia baik bagi saudara. Dia baik bagi saya. Dia baik. Amin Tuhan. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagi. Lewati cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagimu. Dia baik bagimu. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Amin Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau memelihara setiap kehidupan kami Tuhan. Di tengah situasi apapun Tuhan yang sedang kami alami, kami tahu Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan Kau dapat menegur setiap apa yang menjadi Tuhan kekurangan kami. Yang apa yang menjadi kesalahan kami Tuhan. Agar kami dapat memperbaiki dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hati kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Amin Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku tahu Bapak peliharaku, untuk mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku tahu Bapak peliharaku. Pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami siap untuk mendengarkan pesan kebenaran firman-Mu. Apapun pesan-Mu, itulah yang terbaik yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, sehingga kami layak menerima pesan-Mu dan pesan-Mu pagi ini akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Dan kami percaya hari ini lawatan-Mu akan memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit yang telah menjadi juru selamat kami siap mendengarkan pesan-Mu. Haleluya. Yang siap mendengar pesan Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat dan tetap selalu untuk menjaga kesehatan. Nah, hari ini topik yang kita akan sama-sama bahas adalah hidupku adalah ibadahku. Hidupku adalah ibadahku. Coba kita lihat Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang kita garis bawahi adalah ayat 14 ini. Takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Saya selalu mengatakan kalau kalimat takutlah akan Tuhan itu sesungguhnya dalam pemahaman menaruh rasa hormat. Saya ulang, kalau ada kalimat takutlah akan Tuhan bukan seperti Tom and Jerry, tapi pemahaman lebih maknanya lebih kita tuh menaruh rasa hormat. Menaruh rasa hormat kepada Tuhan saat beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Jadi tema kita atau topik kita hari ini adalah hidupku adalah ibadahku. Setidaknya mengingatkan akan komitmen Paulus. Dia bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Jadi Paulus setelah dia menerima kelahiran baru, menerima keselamatan, dia merasa hidupnya bukan lagi miliknya. Siapa? Milik dari yang telah menebus hidupnya. Itu sebabnya digubah lagu ya, ini lagu-lagu jadul. Kayak Pak Loris pasti inget ya orang Pak Beni itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, lagu jadul. Hidupku adalah ibadahku. Dan ini adalah komitmen dari Yosua.
Hidupnya sekarang menjadi sebuah ibadah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kan kalau lihat latar belakangnya pidato Joshua. Jadi Joshua merasa gini, aduh saya udah lansia, saya udah cukup usia, pasti nggak lama lagi ya saya seperti mentor, seperti bapak rohani saya Musa, saya akan kembali kepada Tuhan. Nah sebelum dia meninggalkan dunia yang fana, kemudian dia menyadari, dia mempersiapkan diri. Ada banyak pengalaman hidupnya dia ingin bagikan kepada bangsa Israel. Dia kumpulkan semua bangsa Israel. Pernah tua gitu ya, dia bilang pada akhir kehidupan saya ini saya ingin berpesan katanya. Takutlah akan Allah, beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia. Hidup yang kita miliki ini bukan milik kita, itu milik Allah kita. Mari kita persembahkan dalam saat ibadah itu dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Nah pendahuluannya apa sih sesungguhnya esensi ibadah? Hidup ini kan anugerah Tuhan. Kalau kita boleh hidup itu karena kebaikan Tuhan. Apa sih esensi ibadah saudara? Esensi ibadah itu sendiri adalah sebuah hubungan pribadi manusia kepada Tuhan itu secara kusuk dan penuh rasa hormat. Jadi esensi ibadah itu adalah hubungan pribadi kita itu kepada Tuhan secara kusuk, artinya penuh konsentrasi dengan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kalau kita ibadah artinya kita harus konsentrasi, jangan terpecah belah. Waduh tadi di rumah masak udah dimatiin kompor ya gitu. Waduh ada banyak hal-hal terpecah. Kita harus ketika ibadah harus konsen sungguh-sungguh, itu fokus kepada Allah. Dan saat ibadah itu kita harus menaruh rasa hormat. Nah kita akan lihat ada 3 poin secara cepat. Apa sih pentingnya beribadah kepada Tuhan? Iya dong ya. Kalau nggak penting buat apa kita ibadah kan? Gitu ya. Kadang-kadang orang buat apa sih kita ibadah? Emang penting? Ibadah itu penting. Karena apa saudara? Karena itu perintah Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Saya ulang ya. Kenapa ibadah itu penting? Karena itu perintah Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan. Dan saya bersyukur dengan anugerah Tuhan saya sempat ke Gunung Sinai. Itu ke atas, kemudian saya memimpin yuk kita doa. Itu pas tengah malam saudara kita doa di situ. Ketika Musa menerima 10 hukum Taurat di situ. Nah, perintah yang keempat Tuhan bilang begini, kuduskan dan hormati hari Sabat atau ibadah. Jadi ketika ibadah kita harus benar penuh dengan kekudusan dan menaruh rasa hormat. Jadi pentingnya ibadah saudara karena itu perintah Tuhan. Lucunya kan manusia ini apa yang Tuhan perintah tidak kita lakukan, yang Tuhan tidak perintah gitu ya. Kan kalau saudara kita mengatakan taati perintahnya, jauhi iya kan. Kan gak ada satu ayat pun yang mengatakan jika engkau ingin sehat walafiat merokoklah setiap hari. Kan gak ada justru. Tapi justru gitu ya. Jika engkau ingin kaya raya bermain judilah setiap hari. Gak ada. Tapi kadang-kadang itu yang lucunya dilakukan oleh setiap manusia. Yang diperintahkan itu justru gak dilakukan saudara sekalian. Ntar kita lihat lagi. Pentingnya ibadah bukan hanya perintah Tuhan. Nanti dicatat tuh ya, Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Ini banyak nih. Ini kan kita mau belajar ya. Yang kedua, ibadah itu ada berkat Tuhan. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Mungkin bisa ditampilkan Pak Edi. Nah. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Nah. Apa katanya? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, apa katanya? Apa katanya? Udah untung. Saya selalu katakan kalau Tuhan kasih berkat itu double porsi. Udah untung cuannya itu. Pertanyaan kita kalau memang menjadikan hidup ini sebuah ibadah, menghadap Tuhan konsentrasi itu ya, nggak terpecah, menaruh rasa hormat, nggak pernah main-main. Ini saudara. Jadi saya ulang begini,
Yang pertama tadi pentingnya ibadah apa? Perintah Tuhan. Kalau Tuhan kasih perintah pasti ada apa? Ini. Dulu ketika saya masih pengurus pusat di Departemen Pemuda Anak, kalau saya dikasih tugas, Pak Petrus ke Sentani, ke Jayapura. Wah luar biasa, saya sempat ke Sentani ya. Ada 2 kota, Sentani, Jayapura. Kasih seminar sana. Ini perintahnya, ini tiketnya. Nanti di sana dijemput. Wah, jadi ketika kita mendapat perintah, percaya ada jaminan. Tiket diberikan. Di sana dijamin soal hotel, makan gitu ya. Akomodasi, konsumsi. Jadi kalau manusia saja memberikan perintah, itu ada jaminan. Jangan pernah meragukan Allah ketika memberikan perintah. Ini loh, 1 Timotius pasal 6 ayat 6. Tapi mohon maaf, jangan ini menjadi tujuan. Ini kadang-kadang salah kaprahnya, diberkati. Bukan itu sebetulnya. Yang pertama kita kusuk, itu konsentrasi. Jangan sampai kalau kita nyanyilah gitu dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil nyanyi, sambil mikir tadi malam sepak bola nih, MU sama Juventus berapa ya? Wah siapa tadi bintangnya? Wah jadi nyanyi mah mulutnya nyanyi tapi ininya nggak konsen gitu. Menaruh rasa hormat. Jangan suka main-main gitu loh. Ya, kemudian ada juga warning, peringatan. Jangan pernah kita menganggap ibadah itu tidak ada gunanya. Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini pernah ya berapa kali kalau salah ya? Coba. Maleakhi itu kita paling akhir dari perjanjian lama. Pasal 3 ayat 13 sampai 14. Ini peringatan untuk warning bagi yang mengatakan ibadah itu enggak ada artinya. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Bu Neng, kalau sampai Tuhan bilang begini. Terus bangsa Israel bilang begini. Apa sih yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Tentang engkau Tuhan? Terus Tuhan bilang apa nih? Ayat 14. Kamu bilang ibadah itu sia-sia. Apa sih untungnya? Ini di perjanjian lama ya, nanti di perjanjian baru Ibrani pasal 10 atau 25. Janganlah engkau meninggalkan peribadahan, artinya ada unsur sengaja di situ. Kecuali memang kita nggak bisa ibadah. Tuhan salah satu sifatnya maha tahu. Dia tahu kalau kita nggak bisa ibadah, tapi ada satu kerinduan untuk ibadah. Makanya kadang-kadang ada juga ibadah online. Sama ibadah online pun ketika kita ibadahnya di rumah, konsentrasi fokus, penuh rasa hormat. Jangan ibadah online lagi nyanyi sambil makan. Kadang pasang foto gitu, aduh. Tidak penuh rasa hormat. Aduh kalau main-main ngeri saudara. Oke, itu pentingnya ibadah ya. Yang kedua saudara, mari jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan bukan kebiasaan. Saya ulang, poin yang kedua, jangan jadikan ibadah itu sebuah kebiasaan tapi sebuah kebutuhan. Kalau orang menyantap makanan sebagai sebuah kebutuhan, pasti menikmati. Biarpun makanan itu ya katakan nasi, pakai tempe, pakai tahu, pakai sambal goreng, sambal terasi. Nikmat saudara. Saya selalu presetin gini, mendingan makan pakai nasi dengan daging tanpa tulang. Daripada daging ada tulangnya keselak. Maksudnya daging tanpa kayak tahu, tempe gitu. Tapi sebagai kebutuhan itu dia akan menikmati saudara. Ada banyak orang gak bisa menikmati makanan karena itu hanya sesuatu yang ya emang harus makan lah, jadi ya udah kebiasaan gitu saudara. Ada janji loh. Coba kembali 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Kalau ibadah kita jadikan sebagai sebuah kebutuhan, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. So, memang ini latihan badani kan apa nih? Olahraga. Wah, gunanya banyak olahraga. Tetapi ibadah itu bergunanya double porsi, ya kan? Pertama apa?
Mengandung janji untuk hidup yang sekarang kita jalani. Yang dahsyatnya yang kedua, hidup kekal yang akan datang. Hidup kekal ini artinya kalau memang ke neraka, nerakanya kekal lah. Kalau surga kekal. Tapi kalau ibadah ini kita lakukan dengan kusuk, dengan penuh rasa hormat, Tuhan janji loh. Mohon maaf ya, kalau kita aja bisa janji, kita pasti akan tepati. Tuhan gak pernah tidak menepati janjinya. Amin. Imani dan amin itu. Ini janjinya apa? Untuk hidup masa kini ketika kau menikmati ibadah itu. Ada banyak orang ibadah diberkati bukan khotbah ketika kalau saya kan kalau khotbah keluar gitu ya. Kayak minggu lalu saya di tempatnya Pak Abraham Suala itu 2 kali ibadah. Itu kalau saya ibadah itu yang nyanyi, ada lagu-lagu yang ketika saya kayaknya lagi galau susah, itu memberi kekuatan gitu ya. Pernah dulu saya ceritain ya ketika di gereja anak jalanan itu ada pemulung apa gitu ya. Tapi yang melayani semua udah bertobat. Saudara, udah menerima Yesus tuh ya. Tapi yang hadir itu kan ada pemulung, ada pencopet segala macam gitu ya. Itu yang melayani semua benar saudara. Jadi ketika kita hadir, kita susah, kita diberi kemenangan. Ketika lagi sakit Tuhan masih bisa berikan kesembuhan. Ada janji untuk hidup masa kini. Ada satu kekuatan ketika kita ibadah. Banyak kesaksian saudara. Tapi yang lebih juga luar biasa, hidup akan datang. Itu janji Tuhan, jangan pernah meragukan saudara. Yang terakhir, mari kita lakukan ibadah itu secara rutin. Secara rutin beda dengan kebiasaan. Rutin itu artinya terus menerus kita lakukan. Kalau 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan pray all time. Berdoa setiap waktu secara rutin terus menerus. Daniel itu sehari 3 kali di luar. Sehari 3 kali itu saudara, itu di luar bangun tidur, mau makan gitu dan sebagainya. Itu di luar itu, tapi kusuknya itu 3 kali Daniel. Rutin tiap hari saudara. Ibadah juga sama, mari kita lakukan ibadah secara rutin dengan penuh sukacita. Kesaksian Raja Daud coba kita lihat. Mazmur 122 ayat yang pertama. Mazmur 122 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Apa kata Daud? Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku. Kemana katanya? Waduh, kan banyak orang mengatakan, saya bersuka cita, saya senang banget ketika orang mengatakan, nyok kita ke mall, nyok kita ke Bali. Waduh, gue demen kalau orang bilang, nyok kita nonton ondel gitu. Ini apa? Nyok kemana? Ke rumah Tuhan, ibadah. Ke rumah Tuhan pasti kan gak ngerumpi. Di rumah Tuhan gak mungkin kita ngobrol ya. Kalau yang kusuk dan penuh menaruh hormat Tuhan, kecuali yang gak sungguh-sungguh pasti ngobrol. Concern. Di rumah Tuhan apa kita menyembah Dia, mengagungkan Dia, mendengar pesannya. Pasti pesannya selalu baru. Kadang-kadang udah dengar itu khotbah itu, ayat itu, tapi tiba-tiba memberikan kalau kayak handphone dicas lagi, bus gitu saudara. Ayatnya sih udah sering baca itu, saya sering dengar itu, tapi ketika hari itu ada sesuatu yang saya perlukan, saya terima lagi, pemulihan terjadi. Daud sesibuk apapun, kan Daud profesinya apa? Raja. Raja itu pasti sibuk saudara. Kita tahu Daud itu raja sibuk, dia ngatur pemerintahan kerajaannya. Tapi dia gak pernah melalaikan yang namanya ini. Dia rutin itu melakukan saudara. Dia berpesan juga sama siapa? Anaknya Raja Salomo. Engkau harus nanti bangun itu bait Allah dengan megah. Dengan luar biasa untuk keagungan Tuhan. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, Papa akan sumbang. Daud nyumbang saudara itu ketika dia juga nyumbang sekarang enggak raja, kamu aja enggak saudara. Perhatikan, ada sukacita ketika secara rutin kita melakukan ibadah. Itu sebabnya saya menyarankan ketika kita tidak ada ibadah onsite, coba kita ibadah online.
Memang kalau kadang-kadang kalau online kita buka siang dan sebagainya. Saya salah kontrol untuk ibadah online. Jadi mari kita ibadah walaupun online itu kusuk, menaruh rasa hormat. Ada banyak saudara sekalian yang kalau kata Tuhan itu janji-janjinya itu dia akan curahkan kepada kita. Setidaknya menerima lawatan Allah yang luar biasa. Awal Yosua pasal 24, kita akan tutup Yosua kembali pasal 24. Coba sekarang kita lihat ayat yang ke-15. Tadi ketika buka kan ayat 14, sekarang ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya wis pilihlah hari ini sama siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah, kalau hanya kecil dibaca ilah, itu berarti dewa. Orang Amori yang negeri kamu diam ini, nah inilah tekad dari Yosua. Bagenda kalau kalian mau ke dewa orang Amori, nah saya dan seisi rumahku kami akan setia beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan banyak kesaksian di situ saudara sekalian. Bahwa saat dia berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah itu lawatan Allah luar biasa. Misalnya kita lihat coba kita mundur 23, Yosua 23 ayat 14 coba. Yosua 23 ayat 14. Bukan kebetulan kalau tadi Yosua 24 14, sekarang Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini digarisbawahi. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi. Bukan dipenuhi, sudah digenapi. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tuhan bilang jadilah sesuai dengan imanmu. Sekarang tergantung iman saudara. Tidak ada satupun janji Tuhan kata yang tidak dipenuhi, tidak digenapi. Semuanya itu pasti digenapi. Cuma iman kita ini bagaimana saudara sekalian. Dan selalu kan kalau Alkitab mengatakan jadilah sesuai dengan imanmu. Jangan pernah iya gak sih, bener gak sih. Jangan-jangan. Kalau udah bimbang, orang kalau bimbang mau jalan itu stuck, dia akan diem di tempat, nggak maju, nggak mundur. Yosua dia mengalami kebaikan Tuhan sejak diajak oleh bapak rohaninya, jadi termasuk mentor juga Bapak Musa kan. Ini kalau bapak rohani saya masuk ke kemah sembahyang, jadi dulu gini, dulu kan ibadah itu kan bukan dengan ruang seperti ini. Ketika bangsa Israel dia berangkat dari negeri perbudakan di daerah Goshen, salah satu kerajaan Mesir, ada satu daerah di budak situ, jadi budak situ. Kemudian kan mereka kan keluar tuh dari negeri perbudakan kerajaan Mesir menuju ke negeri perjanjian. Dalam perjalanan Tuhan bilang lakukan ibadah ya. Jadi dari beberapa kemah ada satu kemah khusus. Di situ kemudian Tuhan berbicara kepada Musa. Setiap Musa datang di kemah itu selalu diajak Yosua. Tolong nanti dicek and recheck di Alkitab ya. Dari kitab Keluaran sampai Ulangan. Nah, satu saat ketika Yosua begitu dekat dengan Musa, Yosua lihat, wih, bapak rohani saya itu ketika diajak bicara tuh bisa berhadapan muka. Secara kasat mata memang nggak bisa lihat, tapi jelas ada satu penglihatan. Yosua bisa melihat, wih, kapan saya bisa kayak bapak rohani saya? Beliau kok bisa, saya kenapa nggak bisa nih? Maka setiap Musa itu datang ke kemah sembahyang khusus itu ya. Itu Yosua selalu mendampingi. Bahkan ada satu ayat mengatakan ketika Musa sudah selesai, Musa keluar dari kemah itu, dari ya kalau kita gereja gitu ya, gedung-gedung gitu ya. Yosua nggak mau keluar di situ. Mungkin Musa bilang, "Jos, udah kelar." "Iya Pak, ntar Pak, saya lagi di sini sebentar." Nah, disitulah Yosua menerima lawatan dan penglihatan luar biasa. Dan kerinduan Yosua
Tuhan dengar, Tuhan izinkan. Sampai kemudian Musa panggil Joshua. Saya mau ngomong sama dia. Wih, PR nih ya, saya nggak kasih ada tuh ayatnya ada di sini. Akhirnya Joshua saudara bukan cuma melihat bapak rohaninya itu bertemu muka dengan muka, melihat wajah Allah. Kalau kasat mata memang nggak terlalu jelas, tapi ada satu penglihatan. Akhirnya Musa bilang, Jos, sini. Tuhan mau ngomong sama kamu. Wih, serius Pak? Iya. Persiapan diri kamu ya. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika Joshua, dia dengar suara ini, luar biasa. Akhirnya ketika satu saat kemudian Musa bilang, yuk ikut. Tuhan bilang, kamu ikut saya. Nah ketika Musa bilang, oke, sekarang kamu dengar suara Tuhan ya. Saya akan keluar dulu. Di situ kemudian Tuhan bilang begini, Jos, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Ibadahmu itu kusuk dan luar biasa kepada rasa hormat. Bapak rohanimu tidak akan membawa bangsaku ini masuk di perjanjian. Kamu yang akan bawa. Nah, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai engkau. Teguhkan, kuatkan hatimu. Saya percaya Joshua ketika mendengar suara itu dia bisa menatap. Bagaimana seperti Bapak rohani menatap Tuhannya. Waduh, saudara, dia terima lawatan yang luar biasa. Kalau sampai enggak ketemu ayatnya saya kasih. Tapi supaya saudara coba belajar gitu ya, coba cari dah antara Keluaran sama Ulangan. Kita melihat di sini sebetulnya sebetulnya ibadah itu tidak dibatasi oleh gedung, oleh ruangan loh. Jadi kalau saya lihat saudara sekalian, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, ketika zaman gereja mula-mula di Yerusalem, itu ketika orang-orang Israel dianiaya, kan mereka kan lari tuh ya. Mereka ibadah di rumah-rumah, bahkan di kota Kombe itu di kuburan-kuburan. Jadi rupanya kuburan di Israel nggak beda juga kayak di orang-orang Batak gitu. Ketika saya di Medan, ke Pematang Siantar, ke Tuk-Tuk, Danau Toba itu banyak kuburan-kuburan besar kayak kuburan orang Tionghoa. Itu di bawahnya itu bisa untuk ini loh saudara ya, tinggal di situ gitu. Jadi mereka tuh ibadah di kuburan. Artinya begini, dalam situasi emergensi bisa melakukan ibadah di mana saja. Setidaknya sudah memberi jawaban bahwa gereja online itu alkitabiah. Karena bukan ada unsur sengaja. Bukan ibadahnya yang dilarang. Ingat, bukan ibadahnya yang dilarang. Kita bilang ibadah, enggak, kita boleh ibadah online. Tapi kalau ada sesuatu emergensi, kita tidak di gedung gereja. Emang boleh, berarti dia belum pernah baca Alkitab. Bangsa Israel aja kan di kemah-kemah. Bahkan ketika gereja mula-mula di Yerusalem, ketika mereka pencurahan Roh Kudus itu, akhirnya mereka dianiaya, dicari-cari. Akhirnya mereka melakukan ibadah di kuburan, di rumah. Dan Tuhan mengizinkan itu. Bahkan terjadi kemudian Tuhan, katakanlah, Roh Kudusnya itu kemudian melawat mereka. Terima Roh Kudus. Jadi menjawab pertanyaan, mungkin masih ada yang bertanya, apakah online, ibadah online? Sebetulnya bukan gereja online-nya ya, ibadahnya. Yang penting esensi ibadah itu kita tahu nggak? Oh, hubungan kita dengan Tuhan secara khusyuk, konsentrasi, fokus sama Tuhan, gak main. Penuh rasa hormat dan tidak main-main. Di situ ada lawatan Tuhan. Saya sih rindu seperti Joshua. Bahwa ketika ibadah ada banyak terjadi, jemaat melihat penglihatan-penglihatan yang memang itu dari Tuhan. Karena apa? Fokusnya sama Tuhan, concernnya sama Tuhan. Dan akhirnya Joshua bertekad, pilih hari ini ya. Tapi kalau kalian memang mau ke dewanya orang Amori, dewanya bangsa Mesir itu ya, saya dan keluarga saya, kami akan tetap setia ibadah kepada Tuhan. Kiranya tekad Joshua ini menjadi tekad kita bersama. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkan. Amin, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut dengan satu pujian, sinar kemuliaan-Mu Bapa.
kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan. Ku ingin sinar kemuliaan-Mu ya Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan. Ku ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini, menikmati. Ku ingin tetap di sini. Mari kita katakan, aku ingin tetap di sini di bait-Mu ini Tuhan. Ku ingin di sini menikmati. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu ada di bait-Mu yang kudus Tuhan, untuk kami menikmati akan lawat-Mu, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami pemulihan. Kerinduan kami seperti Musa, seperti Joshua, bahkan kerinduan seperti Daud Tuhan. Engkau memberikan penglihatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, refnya saja. Kita akan masuk dalam doa. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Ini saatnya kami berteduh. Ini saatnya kami berteduh memandang wajah-Mu, mengimani, mengamini Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Bahkan kami ada di bait-Mu. Biarlah Tuhan memberikan penglihatan kepada jemaat-Mu, sama seperti kepada Musa, Joshua, bahkan seperti Raja Daud. Kami ingin tetap selalu di sini di bait-Mu Tuhan, memandang indah wajah-Mu Tuhan. Walaupun secara kasat mata kami tidak bisa melihat, tapi kami menikmati hadirat-Mu. Lawat kami Tuhan, jamah. Sudah lama kami tidak menerima lawatan, jamah kami Tuhan. Haleluya. Beri kami kekuatan, beri kami pemulihan.
Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih pada pagi ini. Engkau telah berpesan kepada kami untuk menjadikan hidup kami menjadi ibadah. Selalu ketika menghadap Engkau secara khusyuk, konsentrasi akan kehadiran-Mu. Dan kami akan belajar selalu menaruh hormat atas kehadiran-Mu. Sekaligus ampuni dosa kami. Ampuni kesalahan kami jika selama ini kami masih main-main. Dan kami tidak fokus kepada-Mu. Soal janji, kami tidak pernah meragukan. Cuma terkadang tekad kami yang kadang-kadang goyah. Teguhkan iman kami. Mulai pagi ini, kami tetap setia mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penungkapan syukur kami terima berkat pesan-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Ya, saya juga terima kasih untuk doa-doanya. Ya, memang seketat apapun kita melakukan, di situ Tuhan yang bilang sebetulnya tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Saya positive thinking, 2 minggu saya isoman, memang teman-teman juga bilang, semua rata-rata teman bilang, Pak Pastor kan ketat, iya. Tapi Tuhan bilang sebetulnya begini, ya lu nggak ada apa-apanya kalau tanpa aku. Jadi artinya, ya kita manusia itu memang tetap waspada, tetap ketika terjadi suatu hal positive thinking bahwa Tuhan punya rencana. Gitu ya. Terima kasih untuk doa-doa saudara. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk sekolah minggu ya KPA, bahwa minggu depan calon guru yang sudah dipersiapkan jadi guru akan dilantik menjadi guru karena sudah cukup lama. Itu sebab nanti KPA akan koordinasi dengan Abi bagaimana, mungkin sebelum khotbah mungkin saya kasih tahu untuk nanti didoakan di depan. Mereka resmi akan menjadi guru sekolah minggu. Ya. Nah, kemudian minggu depan juga kita akan menikmati sakramen berjamaah kudus. Bulan depan itu kita istimewa, kita akan menikmati 2 kali karena ada Jumat Agung. Ya, kita selalu mengadakan sakramen itu pasti Jumat Agung bukan Paskahnya. Nah, itu kemudian tetap setia mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Saya selalu ulang bahwa soal janji Tuhan jangan pernah kita ragukan. Ya, tapi jangan jadi tujuan untuk berkat itu kita cari Tuhan. Walaupun saya selalu bilang jangan cari rezeki, cari yang ngasih rezeki gitu ya. Jangan cari berkat, cari yang ngasih berkat. Gitu. Jadi kalau kita cari yang ngasih berkat, soal yang itu mah gak usah diragukan. Tinggal kita harus teguhkan. Itu saja, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa, kita kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dahsyat dan luar biasa. Kasih setiamu tidak pernah berubah untuk selalu ada bersama dengan kami sebagai Immanuel,
Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan kebenaran firman-Mu. Kami akan belajar Tuhan, menjadikan hidup kami sebuah ibadah, datang kepadamu dengan konsentrasi fokus kepadamu. Dan kami datang kepadamu dengan menaruh rasa hormat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah yang pertama ini. Baik untuk seluruh pemain musik, para singers dan WL, tim penyambut tamu, tim multimedia, seluruh yang melayani kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pelayanan mereka, berkati segala aspek kehidupan mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, semakin berhasil di dalam Engkau. Pagi ini teringat kami untuk Bapak Ibu kami yang berusia emas, dimanapun mereka berada, yang di gereja maupun yang ada di rumah terbaring. Kami dukung mereka dalam doa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima dalam usia emas mereka. Kekuatan yang baru Engkau anugerahkan. Berkati hidupnya dan teguhkan imannya. Dalam usia emas mereka semakin setia iring Engkau. Kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat dari surga, menjaga dan melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikanlah mereka anak-anak cucu yang takut kepadamu. Artinya menaruh rasa hormat kepada Engkau. Anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Anak-anak cucu yang hormat kepada orang tuanya. Terima kasih. Kami teringat untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan permasalahan apa yang mereka hadapi. Yang kami tahu Engkau sanggup menolong mereka. Dan inilah yang kami panjatkan doa untuk mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan. Sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Yang punya problem Tuhan berikan kemenangan. Yang cari pekerjaan Tuhan buka jalan. Seluruh jemaat-Mu Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Karena Engkau telah berpesan kepada kami, sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan lindungi supaya NKRI aman. NKRI Tuhan berkati. Pak Jokowi dengan timnya, Tuhan juga lindungi, berikan kesehatan yang prima, memimpin negara ini dengan bijak, membuat NKRI ini aman dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kirim selalu bala tentara surga malaikat, menjaga melindungi sehingga gereja-Mu ini aman dalam perlindungan-Mu. Kami juga ingin segera memperbaiki dan merenovasi Tuhan gereja dan pastori. Tuhan juga berkati. Tuhan, inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam doa kami. Maka dengan penungkapan syukur, ibadah yang pertama ini kami tutup dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima